yang disalahgunakan maupun sebagai pelaku turut serta, dan keduanya membawa konsekuensi pidana yang sama. Majelis hakim memandang kualifikasi turut serta lebih tepat menggambarkan struktur perkara akuo yang merupakan hasil rangkaian perbuatan orang banyak, bahwa konstruksi ini sekaligus menjaga konsistensi dengan putusan-putusan in parimetri yang telah menempatkan Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsah sebagai pelaku turut serta. Sebab apabila para pelaku di tingkat tengah dan operasional telah dinyatakan turut serta, maka pemegang kewenangan tertinggi sebagai pelaku puncak rangkaian secara a fortiori haruslah pula dikualifikasi turut serta, dan tidak masuk akal apabila penetap kebijakan yang menjadi induk rangkaian justru dilepaskan dari kualifikasi penyertaan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, majelis hakim berkesimpulan unsur penyertaan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dikualifikasi sebagai pelaku turut serta yang menempati kedudukan sebagai puncak rangkaian dalam tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan bersama-sama dengan Juristan Fiona Handayani, Ibrahim Arif, Sri Wahyuni dan Mulyatsah, bahwa oleh karena pelaku turut serta dipidana sebagai pelaku dengan ancaman yang sama dengan pelaku utama, terdakwa bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang terbukti tersebut, bahwa dengan demikian rangkaian pertanggungjawaban pidana terdakwa telah lengkap dan majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan jenis dan ukuran pidana yang akan dijatuhkan. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Tipikor akan dimuat di dalam pertimbangan tersendiri. Menimbang bahwa pada bagian akhir pembelaannya terdakwa memohon kepada majelis agar berdasarkan azas pembuktian yang terang dan azas in dubio pro reo menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dengan segala akibat hukum, bahwa terhadap permohonan tersebut majelis hakim menyatakan seluruh unsur dakwaan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan, dan setelah seluruh dalil nota pembelaan advokat atau penasihat hukum maupun pledoi pribadi terdakwa dipertimbangkan dan dikesampingkan, majelis hakim memberikan pertimbangan akhir sebagai berikut. Menimbang bahwa azas in dubio pro reo dalam keraguan dijatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa, dan azas pembuktian yang terang pada hakikatnya merupakan dua sisi dari satu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang menuntut terpenuhinya alat bukti yang sah dan cukup, sekaligus keyakinan hakim bahwa kedua azas tersebut hanya bekerja dan berpihak kepada terdakwa manakala pembuktian tidak mencapai derajat yang terang dan masih menyisakan keraguan yang beralasan mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian azas in dubio pro reo bukanlah kaidah yang dapat dipergunakan untuk meniadakan pembuktian yang telah terang, melainkan justru kaidah yang baru bekerja apabila pembuktian tidak terang. Menimbang bahwa dalam perkara akuo, sebagaimana telah majelis hakim uraikan secara seksama seluruh unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu unsur setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur yang dapat merugikan atau mengakibatkan kerugian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui serangkaian alat bukti yang saling bersesuaian, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa yang dikuatkan pula oleh bukti elektronik, bahwa seluruh dalil pembelaan yang diajukan untuk menimbulkan keraguan atas pembuktian tersebut telah majelis hakim timbang satu demi satu dan ternyata tidak beralasan, sedangkan banyaknya jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan tidaklah menentukan
oleh karena yang menentukan dalam buktikan adalah kualitas dan kesesuaian alat bukti dan bukan jumlahnya. Bahwa dengan demikian tidak terdapat keraguan yang beralasan yang dapat ditafsirkan menguntungkan terdakwa, sehingga justru oleh karena pembuktian dalam perkara aku telah terang dan meyakinkan, azas pembuktian yang terang dan azas indubio pro reo yang didalilkan terdakwa tidak melahirkan akibat hukum berupa pembebasan. Bahwa sebelum majelis hakim menarik simpulan akhir mengenai kesalahan terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil pamungkas para pihak dalam replik dan duplik sebagaimana diuraikan berikut. Menimbang bahwa setelah penuntut umum membacakan surat tuntutannya dan advokat penasihat hukum terdakwa membacakan nota pembelaan, rangkaian persidangan dilanjutkan dengan penuntut umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan atas replik tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan duplik serta terdakwa Nadiem Makarim mengajukan duplik pribadi. Menimbang bahwa oleh karena replik dan duplik merupakan tahap akhir saling tanggap dalam pemeriksaan perkara, dan di dalamnya terdapat dalil-dalil yang sebagian besar merupakan pengulangan atau penegasan atas dalil-dalil yang telah majelis hakim pertimbangkan dan kesampingkan dalam uraian terdahulu. Namun terdapat pula beberapa dalil baru yang belum tercakup secara tegas dalam pertimbangan di muka. Maka majelis hakim memandang perlu menanggapi dalil-dalil pamungkas tersebut secara proporsional agar putusan ini benar-benar menilai persengketaan hukum sampai pada babak menimbang bahwa terhadap dalil replik penuntut umum maupun duplik advokat penasihat hukum pada pokoknya mengulang materi yang telah diuraikan dalam surat tuntutan dan nota pembelaan, antara lain mengenai ada tidaknya konflik kepentingan, kedudukan terdakwa selaku pemegang saham dan pemilik manfaat atau beneficial owner, keabsahan dan kewenangan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pemanaan persetujuan go ahead with Chromebook, pendelegasian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, azas ultimum remedium serta sumber dan asal usul harta kekayaan terdakwa. Majelis hakim tidak akan mengulang penilaiannya. Oleh karena seluruh dalil tersebut telah majelis hakim pertimbangkan secara seksama pada bagian penerapan unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta pada penilaian alat bukti. Dan majelis hakim menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan, sehingga pengulangan dalil tersebut dalam replik dan duplik tidak mengubah kesimpulan majelis. Menimbang bahwa advokat atau penasihat hukum dalam dupliknya mengetengahkan dalil penuntut umum yang dalam repliknya tidak membantah dalil-dalil nota pembelaan, sehingga menurut penasihat hukum berdasarkan azas quotex consider videotur, siapa yang diam dianggap menyetujui. Dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut demi hukum dianggap diterima dan diakui kebenarannya. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat azas tersebut merupakan azas yang berakar dalam ranah hukum keperdataan yang menempatkan kehendak dan persetujuan para pihak sebagai sumber kebenaran, dan azas tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalam hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa dalam sistem hukum pembuktian pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran material yang ditarik dari alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dan bukan kebenaran formil yang lahir dari adat tidaknya bantahan para pihak. Menimbang bahwa konsekuensi dari sistem demikian adalah bahwa terbukti atau tidaknya suatu dakwaan tidak ditentukan oleh dijawab atau tidaknya suatu dalil oleh pihak lawan, melainkan oleh ada tidaknya alat bukti yang sah dan saling bersesuaian yang menimbulkan keyakinan hakim. Bahwa replik dan duplik bukanlah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP, melainkan sarana argumentasi para pihak, sehingga diamnya penuntut umum atas suatu dalil pembelaan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil tersebut, dan sebaliknya ramainya bantahan tidak dengan sendirinya meruntuhkan suatu pembelaan. Bahwa terlebih lagi sebagaimana akan majelis hakim uraikan, sebagian dalil yang menurut advokat tidak dibantah tersebut pada hakikatnya telah terjawab melalui rangkaian
rangkaian pertimbangan majelis hakim dan alat-alat bukti yang sah, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa dalil baru yang secara substansial perlu majelis tanggapi adalah dalil advokat di dalam duplik mengenai keberadaan surat pertanggungjawaban, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari penyedia, yang menurut advokat menjamin bahwa apabila terjadi kemahalan harga maka penyedia wajib mengembalikan selisih kemahalan tersebut kepada kas negara, sehingga menurut penasihat hukum tidak mungkin terjadi kerugian keuangan negara dari pengadaan Chromebook sebagaimana didakwakan. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa pertama-tama perlu majelis hakim tegaskan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang didalilkan advokat penasihat hukum tersebut tidak diajukan dan tidak termuat sebagai alat bukti dalam bukti surat sebagai alat bukti surat dalam rangkaian barang bukti yang diajukan penuntut umum maupun yang diajukan penasihat hukum dalam daftar barang bukti akuo, sehingga keberadaan bentuk isi, para pihak penanda tangan serta klausula dan ruang lingkup pertanggungjawabannya tidak pernah terungkap dan teruji di persidangan. Bahwa suatu dalil yang bertumbuh pada dokumen yang tidak diajukan dan tidak diuji sebagai alat bukti tidak dapat dijadikan dasar untuk meruntuhkan kesimpulan yang telah ditarik majelis hakim dari alat-alat bukti yang sah. Oleh karena hal demikian bertentangan dengan asas bahwa putusan harus didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa kalaupun benar surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut ada, majelis hakim berpendapat keberadaannya tidak menghapus kerugian negara yang telah terbukti dalam perkara akuo, karena surat pernyataan tanggung jawab mutlak pada hakikatnya merupakan instrumen administratif yang lazim dipersyaratkan dalam pengadaan barang jasa pemerintah sebagai pernyataan tanggung jawab penyedia atas kebenaran dan keabsahan dokumen serta pelaksanaan pekerjaan, dan keberadaannya tidak serta-merta meniadakan kerugian yang secara nyata telah terwujud. Bahwa sebagaimana telah majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kerugian negara, kerugian dalam perkara akuo bersifat aktual yang telah terwujud nyata sejak uang negara dikeluarkan dan dibayarkan melampaui nilai wajar atas barang yang sebagian besar tidak termanfaatkan, dan kerugian aktual yang telah terjadi demikian tidak hapus oleh adanya jaminan administratif yang bersifat potensial dan belum terrealisasi. Menimbang bahwa dalil advokat penasihat hukum tersebut justru mengandung kelemahan yang melekat pada dirinya sendiri, oleh karena suatu jaminan pengembalian selisih kemahalan baru memiliki makna apabila telah ada pengakuan tentang adanya kemahalan dan telah ditempuh melalui upaya penagihan pengembaliannya. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara akuo tidak pernah terungkap adanya pengakuan dari pihak kementerian tentang kemahalan harga maupun adanya permintaan resmi kepada penyedia untuk mengembalikan selisih kemahalan berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut, sehingga mekanisme pengembalian yang didalilkan advokat tersebut tidak pernah bekerja dan kerugian negara tetap tidak terbolehkan. Bahwa dengan demikian alih-alih meniadakan kerugian, ketiadaan realisasi pengembalian tersebut justru menegaskan bahwa kerugian keuangan negara benar-benar telah terjadi dan tetap melekat sebagai kerugian yang nyata dan pasti. Menimbang bahwa dalil baru lainnya yang perlu majelis hakim tanggapi adalah dalil advokat bahwa uang negara yang dikeluarkan telah berubah menjadi aset negara berupa 1.159.327 unit laptop Chromebook yang diterima dan tercatat sebagai barang milik negara melalui mekanisme serah terima yang sah, sehingga menurut penasihat hukum negara telah menerima manfaat setimpal dan tidak terdapat kerugian keuangan negara. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat dalil ini keliru dalam menempatkan letak kerugian. Oleh karena kerugian keuangan negara dalam perkara akuo tidak terletak pada ada atau tidaknya barang, melainkan pada selisih antara harga yang dibayarkan dengan nilai wajar barang tersebut atau markup, dan pada ketidaksepadanan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang senyatanya diperoleh. Menimbang bahwa beralihnya uang negara menjadi barang melalui serah terima yang sah tidak dengan sendirinya menutup kerugian, oleh karena negara membayar harga yang melampaui
nilai wajar, sehingga selisih kemahalan tersebut adalah kerugian yang nyata sekalipun barangnya diterima, bahwa lebih dari itu sebagaimana telah terbukti melalui keterangan ahli dan bukti elektronik berupa data pemanfaatan pada papan pemantau, sebagian besar Chromebook yang diadakan tidak termanfaatkan sesuai tujuannya akibat ketergantungan pada koneksi internet di tengah keterbatasan infrastruktur, sehingga tercatatnya barang sebagai BMN tidak serta-merta berarti negara memperoleh manfaat yang setimpal dengan pengeluarannya, bahwa dengan demikian dalil bahwa kerugian negara hapus karena uang telah berubah menjadi aset negara haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa advokat dalam dupliknya juga mengetengahkan dalil yang pada pokoknya menuduh penuntut umum telah melakukan perintangan keadilan atau obstruction of justice sebagaimana dimaksud pasal 278 Undang-Undang 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dianggap dengan sengaja tidak mengungkapkan keberadaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan data kemanfaatan Chromebook 2023-2025, bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat penilaian atas ada tidaknya tindak pidana perintangan keadilan bukanlah objek yang menjadi pokok perkara akuo, melainkan tuduhan tindak pidana tersendiri yang memiliki saluran dan mekanisme penyelesaiannya sendiri menurut hukum acara, sehingga tidak tepat dijadikan dalil untuk menggugurkan pembuktian perkara yang sedang diperiksa. Bahwa terlepas dari itu, sebagaimana telah majelis hakim uraikan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak pernah diajukan sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dikatakan disembunyikan, sedangkan data pemanfaatan yang menjadi dasar pertimbangan majelis adalah data pada rentang tembus perkara, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022, sehingga tuduhan perintangan keadilan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap duplik pribadi terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang disampaikan dengan ketulusan dan kesungguhan yang pada pokoknya menguraikan perjalanan terdakwa menerima amanah jabatan menteri, alasan merekrut tim pakar dan membentuk grup percakapan sebelum pelantikan, pemaknaan persetujuan go ahead sebagai penerimaan rekomendasi tim, serta penegasan ketiadaan niat jahat dalam diri terdakwa. Majelis hakim menyatakan telah membaca dan mencermati seluruh keterangan pribadi tersebut dengan penuh penghargaan sebagai ekspresi kemanusiaan yang wajar dari seorang yang tengah menghadapi proses peradilan. Bahwa namun demikian majelis hakim di dalam mengadili tetap terikat pada alat-alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan, sehingga hal-hal yang bersifat faktual dalam duplik pribadi tersebut sepanjang menyangkut pemaknaan go ahead, pembentukan grup percakapan sebelum pelantikan, penempatan staf khusus dan tim teknologi, serta penandatangan peraturan menteri tanpa membaca lampiran, seluruhnya telah majelis hakim pertimbangkan secara tuntas dalam penilaian unsur pasal 3 dan penilaian keterangan terdakwa pada uraian terdahulu dan tidak mengubah kesimpulan majelis hakim. Menimbang bahwa secara khusus terhadap keterangan terdakwa dalam duplik pribadinya mengenai percakapan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan saksi Ibrahim Arif yang menurut terdakwa justru berisi arahan untuk mempertimbangkan kembali laptop dengan sistem operasi Windows, sehingga menurut terdakwa membuktikan ketiadaan niat menguntungkan Google. Majelis hakim berpendapat satu percakapan yang terjadi pada bulan Agustus 2020, yaitu setelah keputusan pengadaan Chromebook telah diambil pada rapat tanggal 6 Mei 2020 dan setelah pengadaan mulai dilaksanakan, tidak dapat menghapus rangkaian pengarahan dan pengkondisian menuju Chrome OS yang telah terjadi sebelumnya secara konsisten dan sistematis sebagaimana telah majelis hakim uraikan, bahwa arahan mempertimbangkan Windows tersebut muncul dalam konteks krisis pasokan ketika salah satu penyedia tidak mampu memenuhi pasokan Chromebook yang telah disepakati, sehingga lebih tepat dipahami sebagai respon atas
kendala teknis pelaksanaan dan bukan sebagai pencabutan kebijakan Chrome OS yang telah ditetapkan, bahwa dengan demikian keterangan tersebut tidak menggugurkan terpenuhinya unsur menguntungkan korporasi sebagaimana telah majelis hakim menyatakan terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas replik dan duplik tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dalam replik penuntut umum sepanjang menegaskan terbuktinya perbuatan terdakwa telah bersesuaian dengan pendirian majelis dan dalam batas-batas sebagaimana telah diuraikan, sedangkan dalil-dalil dalam duplik penasihat hukum maupun duplik pribadi terdakwa baik merupakan pengulangan maupun yang merupakan dalil baru berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak, peralihan uang menjadi barang milik negara, tuduhan perintangan keadilan maupun pemaknaan percakapan tanggal 10 Agustus 2020 seluruhnya tidak memulai kekuatan untuk menggugurkan rangkaian pembuktian unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang telah majelis hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dengan demikian majelis hakim tetap pada pendiriannya, dan oleh karena seluruh dalil nota pembelaan, replik dan duplik telah majelis pertimbangkan dan kesampingkan secara tuntas, tibalah majelis hakim pada simpulan akhir mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, permohonan terdakwa agar dijatuhkan putusan pisprak berdasarkan asas pembuktian yang terang sebagaimana telah majelis pertimbangkan harus dikesampingkan, dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pasal 3 junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang disetimpal dengan perbuatannya. Dilanjutkan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim melanjutkan pada pertimbangan mengenai pemindanaan, perlu dikemukakan bahwa dalam musyawarah majelis hakim tidak tercapai mufakat bulat, oleh karena salah seorang hakim anggota 4 menyatakan pendapat berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut akan dibacakan. Dissenting opinion. Menimbang bahwa setelah memperhatikan persesuaian alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Faedah pasal 235 ayat 1 KUHP, Hakim anggota 4 Andi Saputra SHMH berkeyakinan yang pada akhirnya berpendapat sebagai berikut. 1. Pembuktian dan analisa alat bukti. Menimbang bahwa sidang pengadilan adalah bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana yang esensial dan fundamental dalam mencari kebenaran material verhead, sehingga hukum acara pembuktian menjadi jantungnya hukum.